Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yeni Risnawati, SE MSI Akrate, dosen S1 Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Kudus, Fakultas Ekonomi, Pendidikan, dan Hukum. Saya mengampu mata kuliah analisis laporan keuangan sebagai mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2025. Untuk deskripsi pada mata kuliah analisis laporan keuangan sendiri adalah analisa kritis atas berbagai macam laporan keuangan. Kemudian diantaranya adalah sifat analisis laporan keuangan, konsep laporan keuangan, tahapan dan juga teknik dalam melakukan analisa laporan keuangan. Untuk perkuliahan akhir diharapkan mahasiswa dapat membuat dan menyusun analisa laporan keuangan. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep ruang lingkup analisis laporan keuangan. Yang kedua, analisis terhadap neraca bagian aktiva. Ketiga, analisis neraca bagian pasifa. Yang keempat, analisis laporan laba rugi. Yang kelima, analisis rasio keuangan. Yang keenam, rumus rasio keuangan. Yang ketujuh, perhitungan rasio keuangan. Yang kedelapan, analisis likuiditas dan resiko likuiditas. Yang kesembilan, analisis likuiditas dan solvabilitas. Yang kesepuluh, analisis struktur modal. Yang ke-11, analisis cross section. Yang ke-12, analisis time series. Ke-13, analisis kinerja keuangan. Dan yang terakhir, ke-14 adalah analisis biaya volume laba. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, CPMK pertama, mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan ruang lingkup laporan keuangan. CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis laporan keuangan melalui contoh studi kasus laporan keuangan perusahaan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis rasio keuangan dan risiko dengan tepat. CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis cross section dan time series. CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis kinerja keuangan perusahaan. CPMK keenam, mahasiswa mampu menganalisis biaya volume laba. Untuk pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu terdapat 16 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. 2 pertemuan untuk UTS dan juga UAS. Kemudian proses pembelajaran yaitu menggunakan metode sinkronus, yaitu tatap muka atau daring langsung, dan asinkronus, yaitu pembelajaran mandiri seluruh aktivitas terintegrasi dengan Cyberunku, baik penugasan, diskusi forum, dan juga pengumpulan tugas serta materi. Dalam melaksanakan pembelajaran mata kuliah analisis, saya menggunakan delivery, yaitu saya melakukan dan menyampaikan materi secara langsung, didukung dengan memberikan materi kepada mahasiswa, baik berupa PDF, PowerPoint, dan juga buku referensi. Untuk metode atau model pembelajaran yaitu berbasis student based learning, yaitu dengan ceramah, small group discussion, dan tanya jawab. Yang kedua, interaction. Interaction yang saya lakukan adalah pembelajaran secara tatap muka, didukung dengan WhatsApp group, kemudian Cyberunku yang dapat diakses kapanpun oleh mahasiswa. Yang ketiga, assessment, yaitu berupa kehadiran, keaktifan, penugasan baik kelompok maupun mandiri. Komponen penilaian pada mata kuliah ini yang pertama adalah aktivitas partisipasi dan kuis sebesar 35%. Kemudian penilaian proyek dan tugas literatur sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 10%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Demikian informasi mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan. Semoga proses belajar mengajar dapat membekali mahasiswa baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Untuk selanjutnya saya akan memberikan cuplikan mengenai model pembelajaran secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas.
Melalui cuplikan video ini, saya berharap Bapak atau Ibu dapat melihat bagaimana cara saya menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Nah, teman-teman, sebelum berkuliah kita berdoa dulu ya. Oke. Untuk pada siang hari ini mata kuliah apa teman-teman? Masih ingat? Mata kuliah apa? Analisis laporan keuangan. Nah, yang kemarin kita membahas mengenai konsep analisis laporan keuangan. Teman-teman masih ingat analisis laporan keuangan itu apa tujuannya? Oke, silakan Mbak. Tujuan untuk analisis laporan keuangan itu adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kinerja dan posisi keuangan tersebut di dalam perusahaan, serta untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahannya yang ada di keputusan ekonomi agar lebih baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Oke, dalam analisis laporan keuangan itu tujuannya kita untuk mengetahui mengambil suatu keputusan bagaimana analisa kritis terhadap laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan maupun resiko yang dihadapi dalam perusahaan serta pengambilan keputusan bagi investor. Kemudian untuk pertemuan kedua ini kita membahas apa teman-teman? Neraca. Neraca itu apa? Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada sebagai Oke. Kemudian komponen utamanya. Komponen utama dalam laporan keuangan. Ada yang bisa menyebutkan? Menjawab, Bu. Oke, Mbak. Silakan. Komponen laporan keuangan yaitu yang pertama ada aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban lancar, dan kewajiban tidak lancar. Nah, itu komponen dari neraca. Kemudian kita lanjut. Ini prinsip dasar dari neraca yang sudah disebutkan tadi. Ada liabilitas dan juga ekuitas dan itu ada tiga prinsip. Kemudian manfaat dari informasi neraca. Ada yang bisa menyebutkan? Ya. manfaat dari informasi neraca itu ada 4 ya Bu. Yang Ya. pertama menilai likuiditas perusahaan, yang kedua menganalisis struktur modal, yang ketiga mengetahui kesehatan keuangannya, yang keempat dasar pengambilan keputusan. Itu manfaat dari adanya kita melakukan analisis dari neraca. Tadi sudah disebutkan menilai likuiditas, kemudian menganalisis struktur modal, mengetahui bagaimana kesehatan dan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian juga dasar dari pengambilan keputusan. Ini secara umumnya untuk jenis-jenis aktiva. Ada tadi yang disebutkan aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar. Nah, untuk pengertian aktiva lancar, teman-teman mungkin sudah tahu ya. Untuk aktiva lancar apa pengertiannya? Ya, silakan. Aset yang dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Itu yang dinamakan dengan aktiva Lancar. Nah, sekarang ini contoh dari aktiva lancar. Di antaranya kas, deposito, dan piutang Usaha. dan lain sebagainya. Ada persediaan, biaya dibayar di muka, dan juga investasi jangka pendek. Ini apa teman-teman? Aset. Nah, kemudian ini contoh tadi ya, dari aset bangunan, ruangan yang kita tempati itu aset apa? Aset kendaraan, kemudian tanah dan lain sebagainya. Hak cipta dan juga merek atau aset tersebut. Untuk contoh analisa aktiva, misal ada sebuah perusahaan memiliki kas sebesar
200 juta. Kemudian piutangnya 300 juta. Dan persediaan 200 juta. Oke, aset tetapnya adalah 1 miliar. Untuk total aktifanya, enggak sudah pilihan teman-teman? Oke. Ini apa teman-teman? Neraca. Yang tadi kita sudah paparkan ya. Ada apa saja di neraca? Oke, kemudian ini aset lancar, aset tetap, kemudian dan juga utang. Ini juga untuk neraca. Contohnya PT Refli. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan juga utang lancar, dan juga utang jangka panjang. Kemudian ini juga laporan neraca pada perusahaan PT Karya, misalnya ada aset lancar, kemudian juga aset tidak lancar, dan juga jumlah aset maupun kewajiban dan ekuitas. Ini contoh dalam menghitung rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu apa? Untuk melihat apa? Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek Dan juga jangka panjang. Jangka pendek atau jangka panjang saja? Pendek saja ya. Karena dilihat dari current rasionya itu dilihat dari aset lancar dan juga dibagi dengan utang lancar. Kemudian yang kedua kita melihat dari sisi quick rasio. Rumusnya apa? Aktiva lancar dikurangi persediaan bagi utang lancar dikali 100%. Itu merupakan komponen dari rasio. Nah, ini untuk contoh dari neraca tadi. Teman-teman bisa membagi kelompok untuk mengerjakan. Silakan. Ini kelompok utama, kemudian kelompok kedua, ketiga, dan keempat ya. Jadi masing-masing laporan keuangan. Oke, menghitung dari current rasio dan juga quick rasio. Oke, silakan. Didiskusikan dulu ya. Kelompoknya. Dibulatkan menjadi 28. Rasio aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi ditambah isyarat dibagi utang lancar 100%. Oh iya, untuk absensinya nanti itu ya, saya kirimkan berikutnya ya. Ini biasa. Kita semua ini ya, jadi semua. Dikurangi nanti ada 10.000. Dibulatkan yang tak terlihat
Sudah semua? Oke, untuk kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Saya berusaha. Jadi untuk current rasionya di tahun 2009 dari contoh laporan keuangan ini adalah aset lancar dibagi dengan Utang lancar 23.500 dibagi dengan 10.500 2,24. Nah, current rasio itu menghitung apa teman-teman? Menunjukkan apa? Ayo, current rasio menunjukkan apa? Menunjukkan suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya. Oke, nah quick rasio. Rasio cepat itu menunjukkan untuk kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang lancar dengan menggunakan aset lancar yang paling likuid. Jadi menggunakan aset lancar yang paling likuid. Kemudian ini kalau kita hitung dikurangi dengan persediaan ya teman-teman, aktif lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%, hasilnya 1,29. Oke, untuk kelompok selanjutnya silakan. Ini sudah dicatat? Oke ya. Nah, ini untuk kelompok yang kedua. Sama perhitungannya, aset lancar dibagi utang lancar. Ini hasilnya 1,70. Kemudian quick ratio di tahun 2010 yaitu 28.500 dikurangi 12.500 dibagi dengan 16.750. Oke, jadi hasilnya 0,96. Oke, untuk yang analisis ini sudah. Untuk kelompok yang ketiga, silakan.
Oke, untuk kelompok 3, hitungannya tetap sama. Kemudian sekarang rasio dan quick rasio. Sekarang rasio 2, kemudian untuk quick rasionya adalah 1,3. Selanjutnya untuk kelompok 4. Oke, ini kelompok terakhir. Aset lancar, berpiutang lancar hasilnya 1,05 dan juga quick rasio hasilnya 0,07. Nah, dari kita menganalisis rasio keuangan ini untuk bagian yang neraca, teman-teman, apabila seorang investor itu tidak bisa menganalisis laporan keuangan seperti apa dampaknya? Ada yang bisa menunjukkan? Ya, silakan. Jika seorang investor tidak dapat menganalisis laporan keuangan, mereka akan kesulitan membuat keputusan investasi yang tepat dan berpotensi mengalami kerugian. Laporan keuangan memberikan informasi penting tentang kesehatan keuangan perusahaan termasuk kinerja masa lalu, posisi keuangan masa saat ini, dan arus kasnya. Tanpa pemahaman tentang laporan keuangan, investor tidak dapat menilai risiko dan potensi keuangan dari suatu investasi, serta memantau kinerja perusahaan setelah berinvestasi. Oke, jadi kalau seorang investor itu tidak bisa menilai laporan keuangan, maka tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat, tidak bisa melihat bagaimana posisi laporan keuangan, dan juga akan melakukan suatu resiko jika salah dalam mengambil suatu keputusan. Nah, untuk kesimpulan pada mata kuliah ini yaitu tadi neraca mencerminkan posisi keuangan dengan aktiva sebagai sumber daya yang dimiliki. Aktiva terbagi menjadi apa tadi? Aktiva lancar dan juga kemudian analisis aktiva itu membantu menilai likuiditas, stabilitas suatu keuangan perusahaan, struktur modal dari perusahaan. Dengan memahami neraca, perusahaan itu dapat mengelola asetnya secara efektif dan meningkatkan nilai bisnisnya. Oke teman-teman, untuk penutup pada mata kuliah ini, yaitu keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat kita menyelesaikan laporan, tapi dari ketelitian dan juga akurasi. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Atau ada yang ditanyakan dari teman-teman? Tidak? Oke, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian ya teman-teman. Nanti untuk tugas saya upload di Cyber dan juga dasarnya ada di situ. Untuk minggu depan itu dipersiapkan kelompoknya, yaitu membahas mengenai analisis aktiva bagian analisis neraca bagian pasar. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, saya akhiri perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Demikian proses belajar mengajar pada mata kuliah analisis laporan keuangan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen yang telah bekerja keras dalam melakukan penilaian. Hal ini menjadi motivasi bagi saya untuk meningkatkan kualitas di dunia pendidikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.